Kita semua pasti udah sering dengar kan? Katanya diversifikasi itu aturan emas dalam berinvestasi. Tapi gimana kalau ternyata buat sebagian dari kita, terutama yang masih muda, aturan ini sebenarnya perlu dipertanyakan ya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, ini dia analogi klasiknya, inti dari diversifikasi. Tapi pertanyaannya, apa benar menyebar telur kita ke banyak keranjang itu selalu jadi strategi paling oke? Atau jangan-jangan ada kekuatan tersendiri kalau kita berani fokus? Jadi, si diversifikasi ini sebenarnya kawan atau lawan sih? Yuk kita lihat dua sisi dari perdebatan yang cukup sengit ini. Oke, di satu kubu ada yang percaya kalau menyebar risiko itu adalah kunci. Jadi kalau satu investasi anjlok, yang lain masih bisa menopang, aman. Tapi di sisi lain, ada yang bilang fokus. Taruh aja uang kita di beberapa investasi yang kita benar-benar pahami luar dalam. Katanya, itu jalan menuju keuntungan yang luar biasa. Kalau terlalu menyebar, kita malah jadi nggak kenal sama investasi kita sendiri. Nah, visual ini pas banget buat merangkum perdebatan tadi. Sebagai kawan, diversifikasi itu meminimalkan risiko, bikin perjalanan investasi kita lebih adem ayem. Tapi sebagai lawan, dia bisa mengorbankan potensi keuntungan puncak kita. Dan bahkan, bisa menghambat kita buat belajar jadi investor yang lebih baik. Kita bakal dalami semua poin ini. Oke, sebelum kita mulai menantang aturan mainnya, kita pahami dulu apa kata buku teks. Gimana sih sebenarnya cara kerja diversifikasi yang konvensional itu? Gampangnya gini, diversifikasi itu soal punya campuran aset. Tujuannya, biar pas satu aset lagi turun, aset lain mungkin lagi naik, atau seenggaknya stabil. Mirip kayak punya tim sepak bola. Ada penyerang, ada back, ada kiper. Masing-masing punya fungsi berbeda buat menghadapi segala kondisi. Dan ini dia ilustrasi yang sempurna. Coba lihat deh, garis merah yang naik turunnya kayak kereta roller coaster itu. Nah, itu portofolio yang nggak diversifikasi. Bikin jantungan kan? Sekarang bandingin sama garis biru yang lebih landai. Itu adalah portofolio yang terdiversifikasi. Perjalanannya lebih tenang, dan secara psikologis ini ngebantu kita biar nggak panik dan jual rugi di saat yang salah. Tapi ya itu, selalu ada komprominya. Ini poin yang krusial banget. Portofolio yang konservatif dan terdiversifikasi memang melindungi Anda dari kerugian parah. Paling buruk cuma turun 18%. Tapi lihat potensi puncaknya, cuma 31%. Bandingkan sama portofolio yang lebih fokus ke pertumbuhan. Emang sih bisa anjlok dalam banget sampai 53%. Tapi dia juga bisa meroket sampai 110%. Artinya, kita menukar potensi keuntungan tertinggi demi sebuah jaring pengaman. Jadi, praktiknya gimana? Gampang kok. Pertama, bagi uang Anda ke keranjang aset yang beda-beda. Misalnya saham buat pertumbuhan, obligasi buat stabilitas, dan kas buat keamanan. Kedua, cara paling gampang itu ya pakai ETF atau reksadana indeks. Cukup beli satu produk, kita bisa langsung punya secuil dari ratusan perusahaan. Simple. Ketiga, lakukan rebalancing secara berkala. Artinya kalau porsi saham Anda jadi kegedean karena harganya naik, ya jual sedikit, terus beli aset lain biar komposisinya balik lagi ke target awal. Oke, kita udah bahas semua aturan standarnya. Tapi sekarang, coba deh kita lempar pertanyaan yang sedikit provokatif. Gimana kalau semua pedoman dari buku teks ini ternyata salah? Atau paling nggak salah kaprah untuk investor di usia 20-an dan 30-an? Nah, kita lanjut ya, karena poin berikutnya ini mungkin bakal mengubah cara pandang Anda sepenuhnya. Aset terbesar Anda itu ternyata sama sekali bukan yang ada di dalam portofolio investasi Anda. Inilah konsep kuncinya, modal manusia atau human capital. Apaan tuh? Sederhananya, ini adalah nilai dari semua gaji yang bakal kita terima sepanjang karir kita. Anggap aja ini kayak aset raksasa yang belum dicairkan. Coba dilihat gambar ini. Ini dia momen ahanya. Batang biru raksasa itu adalah nilai total dari semua gaji masa depan kita kalau dihitung hari ini. Angkanya bisa miliaran rupiah. Terus lihat batang super kecil di sebelahnya. Nah, itulah portofolio investasi kita sekarang. Kalau kita lihat gambaran lengkapnya kayak gini, kelihatan kan di mana sebenarnya letak risiko terbesar kita. Implikasinya apa? Mau portofolio kita yang cuma 2% itu isinya ETF yang super aman, atau satu saham tunggal yang berisiko tinggi, itu hampir nggak mengubah profil risiko kita secara keseluruhan. Kenapa? Ya karena 98% kekayaan kita masih terikat pada satu sumber, pekerjaan dan gaji kita. Sadar atau enggak, kita itu sebenarnya udah sangat tidak terdiversifikasi dari sananya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini membawa kita ke sebuah strategi alternatif yang dirancang khusus untuk fase pembelajaran dalam hidup kita. Inilah pergeseran pola pikir yang paling fundamental. Lupakan sejenak soal melindungi modal kita yang mungkin masih kecil, fokus utama kita saat ini seharusnya adalah memaksimalkan pembelajaran. Kenapa begitu?
Pertama, biaya kesalahan kita masih rendah banget. Kalaupun investasi awal kita rugi, gaji bulan depan bisa nutupin. Anggap aja itu uang sekolah buat dapat pelajaran berharga. Kedua, pengalaman menganalisis bisnis secara mendalam sekarang itu bakal jadi superpower kita nanti pas uang yang kita kelola udah jauh lebih besar. Pengalaman ini nggak bakal kita dapetin kalau cuma pasif beli ETF. Jadi, diversifikasi yang sesungguhnya buat investor muda itu bukan terjadi di dalam portofolio, tapi di luar. Pertama, amankan dan tingkatkan pendapatan dari pekerjaan utama. Kedua, coba ciptakan sumber pendapatan baru. Dan ketiga, yang paling penting, lindungin mesin pencetak uang utama kita, yaitu diri kita sendiri, kesehatan fisik dan mental kita. Tapi strategi ini nggak berlaku selamanya ya. Begitu kita memasuki usia 40-an dan seterusnya, aturan mainnya berubah total. Pada titik ini, portofolio investasi kita bukan lagi uang receh. Dia udah tumbuh jadi aset yang signifikan. Di sisi lain, modal manusia kita, sisa tahun produktif kita, makin menyusut. Kita nggak punya banyak waktu buat pulih dari kerugian besar. Fokusnya pun bergeser, dari yang tadinya membangun, sekarang jadi melindungi. Nah, disinilah semua aturan konvensional yang kita bahas di awal tadi jadi super relevan dan penting. Menyebar aset, pakai ETF, dan melakukan rebalancing itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan untuk melindungi apa yang telah kita bangun dengan susah payah. Jadi, kalau kita simpulkan, ini tuh bukan soal satu strategi yang benar untuk semua orang, tapi tentang satu perjalanan panjang yang punya dua fase yang sangat berbeda. Tabel ini merangkum semuanya dengan sempurna. Waktu muda, aset terbesar kita itu gaji masa depan. Tujuannya ya belajar dan eksperimen. Jadi strateginya boleh konsentrasi terstruktur. Begitu mendekati masa pensiun, aset terbesar kita pindah jadi portofolio investasi. Tujuannya jadi proteksi dan stabilitas. Dan strateginya pun wajib diversifikasi luas. Oke, jadi ini 4 hal penting yang perlu kita ingat. Pertama, diversifikasi itu buat manajemen risiko, bukan buat memaksimalkan keuntungan. Kedua, aset terbesar kita di awal karir adalah potensi gaji kita. Ketiga, investor muda harus fokus belajar. Investor senior wajib fokus melindungi. Dan yang terakhir, strategi investasi terbaik itu bukan yang statis. Dia harus ikut berevolusi bareng hidup kita. Saya mau tutup dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan. Hidup kita kan terus berubah, karir, keluarga, tujuan. Pertanyaannya adalah, apakah strategi investasi kita sudah ikut berevolusi bersama perubahan itu?